Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 ya. Oke, jadi untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 ini nanti kita akan ada 7 jam dalam setiap minggunya, dan untuk materi-materinya di sini ada beberapa babnya. Saya menggunakan buku yaitu dari Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 penerbit Andi Yogyakarta, karangan Patwianto Eskom, Sriwahyuni Eskom, Sumari Agus Prasetyo Eskom. Nah, untuk bab-bab yang akan kita baca selama 1 tahun ini, yaitu yang pertama adalah sikap dan karakter kewirausahaan. Yang kedua, analisa peluang usaha perangkat keras. Yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, prototipe pada bisnis perangkat keras. Yang keempat, prototipe pada bisnis perangkat keras. Yang kelima, proses prototyping. Dan yang keenam adalah gambar kerja prototype. Selanjutnya, untuk bab yang ketujuh yaitu analisa biaya produksi prototipe, dan yang kedelapan adalah penerapan dan pengujian prototipe. Itu materinya selama 1 tahun ini. Kemudian untuk bab pertama atau materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup bab pertama yaitu kita mengenai sikap dan karakter kewirausahaan. Kita pengertiannya dulu. Jadi pengertian dari kewirausahaan di sini adalah proses merancang, meluncurkan dan menjalankan usaha. Usaha yang dijalankan biasanya berupa usaha kecil dan usaha rintisan. Orang-orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan dinamakan dengan wirausahawan. Kemudian elemen-elemen dari wirausaha. Untuk elemen-elemen dari wirausaha, yang pertama adalah mengembangkan rencana usaha. Yang kedua, membentuk bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial atau material. Yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Yang kelima, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Dan yang keenam, menghindari resiko. Untuk motivasi berwirausaha sendiri, yaitu menurut R.A. Sharma, dia menggolongkan faktor-faktor yang memotivasi seorang agar beliau menjadi seorang wirausahaan, yaitu contohnya yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausahawan adalah A. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. B. Latar belakang pendidikan. C. Pengalaman atau pekerjaan di masa lampau. Kemudian R.A. Sharma juga menggolongkan yang kedua yaitu berdasarkan faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu yang memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausahawan. Contohnya dukungan pemerintah, ketersediaan pegawai dan bahan mentah, adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha yaitu adalah di antaranya kerja keras, memiliki relasi luas, ambisi untuk maju, memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan, serta jujur dan disiplin. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan dari berwirausaha di antaranya kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun dan kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif dan kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, serta adanya pelayanan yang kurang baik. Wawasan kewirausahaan. Di sini ada beberapa pengertian dari wirausaha. Yang pertama dari Richard Sentilan tahun 1775 mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak tertentu. Kemudian menurut Penrose yaitu tahun 1963 menyatakan bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi.
Tipe-tipe kewirausahaan. Menurut IRC Putra, ada tipe kewirausahaan. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan karena desakan kebutuhan hidup. Wirausaha seperti ini biasanya karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, akhirnya mereka memilih untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua, replicative entrepreneur, yaitu wirausaha dengan yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Contoh ketika usaha bisnis warnet yang sedang menjamur kemudian meniru mendirikan usaha warnet. Itu adalah contoh dari replicative entrepreneur. Tipe-tipe kewirausahaan yang ketiga menurut IRC Putra yaitu innovative entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Wirausaha tipe ini merupakan wirausaha yang didambakan semua orang, tapi untuk menjadi wirausahawan seperti ini harus dibekali dengan kemampuan yang pengetahuan yang luas. Contohnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, pencipta Facebook. Itu adalah contoh wirausahaan yang selalu berinovasi dalam menjalankan usahanya. Oke, untuk materi dari wawasan berwirausaha itu dulu ya. Terima kasih, nanti akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.